Terus pada prosesnya tiba-tiba menemukan tempat yang menarik, bule ya 2 orang stay di sini ya 2 minggu. 2 minggu. Edun 4 minggu. Di bawah ada jualan bubur tumpang koyor tuh khasnya Salatiga banget. Terus kalau makan di situ tuh ngadepin tanah ini waktu itu masih kosong. Mir, kemana lu? Ke Salatiga, mau ke Pinturung. Ikut yuk. Ketemu hari Indra dong lo? Iya. Ya udah lu sekalian podcastan Ki. Iya ya, bener juga ya. Terus tapi nggak ada lu nggak apa-apa? Enggak kan gue udah pernah. Oh ya udah kalau gitu. Ya udah. Dah. Ya. Selamat siang. Kembali lagi di episode DOT.podcast dengan saya Mira Prihatini. Rekan saya menghilang entah kemana. Dan kita sekarang kedatangan tamu yang super keren. Siapa itu? Saya Ari Indra, saya Yeay. pengusaha. Uhuh. Sekarang ngakunya pengusaha. dia nggak ngaku arsitek lagi. Dia sekarang ngakunya pengusaha. Pengusaha. Di OT itu dot itu adalah titik-titik yang kalau dihubungkan itu menjadi garis. Garis itu kan cikal bakal arsitek dan desain. Bener nggak sih? Gue sok tau nggak sih? Nggak tahu ya, sekarang gue udah bukan arsitek lagi. Oh my god. Oke. Tapi bagus juga sih, dot itu membuka berbagai kemungkinan ya. Nah, dari gabungan-gabungan dot titik-titik itulah jejaring, itulah maksudnya kolaborasi. Boleh ketawa nggak sih? Boleh, yang Oh, iya. keras. Ayo. Bagus ya, DOT. Asik. Nah, Terima kasih Mir sudah mengundang saya di podcast kali ini. dan ini kita asik banget karena podcast kita kali ini di tempatnya. Di tempatnya di mana itu? Piturums Salatiga. Yeay. Nah, lu ngomong Salatiga, Ri. Ya. Kenapa kata si Ren ini ya, host yang pertama, kenapa lu pindahnya ke Salatiga? Kenapa lu pindah ke Salatiga? Kenapa Salatiga? Karena kota ini itu kota yang membesarkan gue sebenarnya. Lu orang Jadi- Salatiga maksudnya? Enggak, gue tuh sebenarnya orang Jawa Timur, tapi umur 3 bulan terus dibawa sama orang tua waktu itu pindah di Salatiga. Jadi 13 tahun hidup gue, itu tuh dihabiskan di Salatiga. Jadi hal-hal awal yang harus diketahui oleh seorang manusia itu gue dapatkan sebenarnya di Salatiga. Oh my god, pantas Sehingga dong. sehingga kota ini berkesan sekali karena teman-teman masih banyak di sini, dan teman-teman masa kecil tuh kan teman-teman yang paling menarik ya, yang sampai sekarang kayaknya nggak berubah. Ingat gitu ya? Ingat. Terus dari dulu juga kepengen punya tempat yang bisa dibilang hometown gue tuh di mana sih? Karena kan pindah-pindah terus ya. Terus Kenapa lu pindah-pindah terus? pertama ikut orang tua, terus habis gitu kemudian kerja juga, kuliah kerja itu nggak pernah ada di satu kota gitu. Jadi pindah-pindah terus, sehingga waktu itu bercita-cita pengen kayak berakar di satu kota yang gue nyaman. Terus habis gitu pengennya kota kecil supaya ya nggak terlalu suka dengan kota besar sebenarnya. Akhirnya dari beberapa opsi, terus Salatiga menjadi opsi yang paling menarik karena faktor itu tadi, masih banyak temen di sini, Lu punya nilai historical. punya histori di sini dan punya akar. Sebenarnya yang paling penting itu sih, karena ya TK, SD, SMP awal itu gua alami di kota ini. Oh, Dan sama gua- punya mantan kali. Waktu itu baru 1 ya mantan di sini karena masih kecil ya. Dulu kan usia akil balik kan tidak se-early sekarang ya. Sekarang kan mungkin kan banyak makan makanan yang diproses sehingga usia pubernya semakin muda gitu. Kelas 1 SD udah panggil bunda sama bapak. Anak lu gitu ya? Nah, mantannya cuma 1 di sini. Dokter udah punya cucu mantannya. Oh my God. Ya. Kok malah ngomongin mantan sih? Jadi Jadi itulah kenapa memilih Salatiga. Oke.
Jadi kenapa lu bukan milih kota lain, ya kan? Ya. Karena lu Ya. memang merasa Salatiga ini punya nilai historical di hidup lo, gitu Memenuhi kan? beberapa kriteria sih, karena waktu itu ngebayangin mau tinggal di kota yang di pinggir laut, terus nyoba beberapa kota ternyata nggak terlalu seneng, dan dari dulu senengnya mah gunung. Oh. Terus Salatiga memenuhi kriteria itu karena ketinggiannya sekitar 700 di atas permukaan laut, sehingga suhunya juga masih enak. Terus kotanya kecil, walkable city, town, Walkable. 200.000 orang bisa dijalani dan seterusnya lah. Jadi oke, sekarang di Salatiga. Oke. Nah, lu udah memutuskan pindah ke Salatiga, ya Ya. kan? Nah, lu di Salatiga, lu punya Pitu Room Ya. yang sekarang lagi hype banget, ya kan? Nah, kenapa Pitu Room? Kenapa lu kepikir gua pengen membuat sebuah hotel? Kenapa dinamai Pitu Room? Kenapa toh? Sebenarnya Pitu Rooms ini adalah topping yang tidak direncanakan. Oh. Jadi awalnya pindah ke sini itu murni memang hanya ingin bekerja dari kota Salatiga, walaupun kantornya masih di Jakarta. Terus ada beberapa proyek di sini. Terus pada prosesnya tiba-tiba menemukan tempat yang menarik, terus punya ide yang menarik, disupport juga oleh orang-orang yang pas. Akhirnya bikinlah ini hotel yang katanya sih hotel paling tipis lah apa. Ya, Nah, nama sendiri sebenarnya juga menarik sih, karena dulu kepikir nama yang catchy. Setelah 4-5 tahun tinggal di Salatiga itu sebenarnya agak garing sih ya kalau ketemu orang terus ditanya, lu sekarang tinggal di mana? Di Salatiga. Oh, dapat 7 dong gitu. Itu kan joke yang kayak bapak-bapak banget Apa sih? gitu ya. Dapat 7 maksudnya? Dapat 7 karena soalnya kalau 10 Heeh. Salatiga dapat 7 gitu. Itu tuh joke yang super garing, yang kalau orang Salatiga denger itu terus Salatiga. Iya. Oh, itu. orang Salatiga terus bilangnya, kalau anak sekarang apa bilangnya? Kring. Apa? Itulah, Coba kringe. Keringa. Keringa. Cringe. Tapi kalau orang Jawa bilang kringe gitu kan. Akhirnya terus- Garing kalau di Sunda. Ya, garing. Akhirnya terus gua abadikan lah 7 itu menjadi Pitu. Kebetulan juga bangunannya 7 lantai. Heeh. Kamarnya juga 7, kan Pitu kan. Kenapa lu buat cukupnya cuma 7? Ya karena sesuai perizinan akhirnya bolehnya hanya segitu. Oh, Karena kan lebarnya cuma 2,8, terus habis itu tanahnya 12 meter panjangnya. Ini cuma 36 meter persegi loh. wow. Kurang lebih sama dengan ukuran rumah perumnas paling kecil kan. Nah, terus waktu pandemi karena punya banyak waktu, akhirnya ngurus sendiri perizinannya. Terus lobby sana sini, atas bawah kiri kanan, akhirnya dapatlah izin untuk membuat bangunan dengan ketinggian 15 meter. 15 meter itu kan bisa dapat 7 lantai ya, kurang lebih. Nah, dari situ terus berawal kok pasnya juga 7 kamar gitu. Akhirnya ya udah jadinya Pitu Rooms. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti kalau dikembangkan nggak harus 7 kamar. Oh, Ini sebuah nama. Jadi Sebuah nama, akan ya. brandingnya adalah Pitu Rooms. Jadi itu sebuah brand kecil dari Salatiga yang semoga bisa berkembang tidak hanya di Salatiga. dan keinget terus sama orang-orang Benar. gara-gara namanya Pitu Room Iya, gitu loh. Pitu Rooms, Salatiga. Iya. Nah, padahal challenge-nya banyak sih, karena di Salatiga sendiri sebenarnya nggak ada yang namanya hospitality culture ya. Walaupun ini kota turis iya, tapi hospitality-nya masih early stage banget gitu loh. Kayak mereka lebih mengandalkan pemandangan, makanan, dan sebagainya. Tapi belum ada yang merewrite narasinya, historinya tuh kan harus dibuat lebih segar gitu ya. Nah sebenarnya tuh agenda kami Pitu Rooms tuh mempelopori hal-hal seperti itu gitu. Makanya kalau diperhatikan kami tidak hanya jualan kamar, tapi juga ada tour, terus ada wellness kecil-kecilan menuju ke sana ya, olahraga dan sebagainya, karena kepengen supaya orang ke Salatiga tuh ada tujuan yang lain, tidak hanya sekedar melihat keindahan alam, makan, tapi juga kemudian ada destinasi yang bisa didatangi dan bisa enjoy di situ. Iya. Gue kepikir
pengen ke Salatiga gara-gara Piturum. Terima kasih. Gara-gara lu. Gara-gara Cela. dipaksa. Oh, enggak. Nginep iya, tadinya gue mau makan-makan aja. Iya, Tapi harus nginep. ternyata gini, memang kita tuh harus nginep karena dengan masuk kamar tidur experience-nya tuh beda dengan kalau lu Betul. cuman ke restorannya aja. Ya, Beneran loh. iya. Karena sebenarnya ya namanya juga basicnya arsitek ya. Jadi kayak ini ngeles sih sebenarnya, tapi karena tempatnya kecil dan sebagainya, kita pengen bikin kayak ini tuh studi tentang space buat manusia tuh sebenarnya nggak perlu gede-gede gitu. Semuanya tuh harus pas, tangan tuh harus pas dan sebagainya sih. Nah itu tuh bisa dialami ya di kamarnya, karena kamarnya itu udah tempat yang sekecil mungkin, tapi kalau diperhatikan kan semua kebutuhannya terpenuhi ya, sampai ada meja Iya. kerja dan sebagainya, dan Ternyata semuanya begitu. dicukup-cukupin gitu. Makanya begitu masuk kamar, Enak nggak kamarnya? Enak. Oh. Dan lu harus tahu bahwa yang namanya hotel sebenarnya pertama itu yang dirasain tuh adalah matrasnya, dan matras lu enak banget. Ya, itu menjadi pertimbangan utama, matras dan shower. Nah, Shower air kenapa panas, shower air panas itu harus kenceng karena Salatiga tuh kota dingin ya. Kalau kalau malam nih lagi dingin, 18, 20 gitu. Nah itu kalau kita mandi terus showernya cuma kayak cerit, malah adem gitu loh. Jadi dari dulu kepengen kalau ada shower ya harus yang debitnya 4 gitu, 4 supaya deres. Ya. Gitu. Ri, lu harus ceritain ya. Gua orang-orang khalayak umum tuh gua rasa juga nggak tahu. Ini sebenarnya lu udah punya lahan ini kah, atau lu tiba-tiba ngelihat ada lahan kosong, atau ini sebenarnya bangunan, ruko, rumah atau apa? Gimana sih ceritanya sampai akhirnya lu bisa bangun di posisi ini, di lokasi ini? Ini sebenarnya lokasinya strategis ya. Strategis. Ini kalau di Jakarta kayak Senoparty-nya gitu loh. Nah, terus tapi dengan bentuk yang manjang gitu, itu kan kayak gang sebenarnya, ya nggak sih? Iya kan? iya. Itu punya lu dari dulu atau sebenarnya- warisan atau apa? Sebenarnya tanah ini ditemukan setelah, jadi gue tuh mulai menjajaki kepindahan ini tuh dari tahun 2014-2015 lah. Kayak harus nyiapin dulu lahannya, terus kemudian mau diapain, milih tempat dan sebagainya. Jadi dari tahun 2015 tuh udah sering mondar-mandir ke Salatiga. Berarti lu planningnya udah Jakarta udah- Salatiga iya, karena ya memang udah serius gitu mau tinggal di sini. Terus tahun 2017 tuh kan udah mulai bangun rumah. Mulai lebih sering ke sini. Terus waktu itu sering nginep ada di hotel di deket sini, ada hotel deket sini. Terus kalau nginep di sini itu habis olahraga, ini kan jalan kan orang pagi-pagi olahraga ya, ada sepeda, ada jogging, ada jalan kaki. Dan jalan ini kan sebagainya. ada trotoarnya Dan gitu, ada enak. trotoar. Nah, itu tuh habis olahraga tuh suka makan pagi, ada ibu-ibu jualan di bawah, ada jualan bubur tumpang koyor tuh khasnya Salatiga banget. Terus kalau makan di situ tuh ngadepin tanah ini, waktu itu masih kosong gitu, terus ada kayak pagernya, terus kayak orang pada buang barang-barang nggak kepake di sini. Terus waktu itu gue sempet nanya, ini tempat sampah atau punya siapa? Kok apa kayak nggak terawat, sayang banget di tengah kota. Iseng berarti lu nanya Iseng tuh ya? sambil nungguin dia nyiapin makanannya lelet soalnya kan. Terus gue ngajakin ngobrol. Terus instead of menyiapkan makanan gue, terus piringnya ditaruh. Ini dijual loh Pak, terus dibuka gitu. Ternyata papan dijual itu udah sampai kayak nekuk ke bawah gitu, saking Letoy. lamanya nggak laku kan. Ternyata dijual. Terus yang punya tuh di belakang. Ya udahlah, akhirnya terus nego waktu itu kebeli tahun 2017 kalau nggak salah ya, 2017. 5 Terus tahun yang lalu. didiemin dulu sampai akhirnya ya sebenarnya ngumpulin ide sih, mau bikin apa ya gitu, karena kayak Oh, jadi waktu itu lu masih belum kepikir ini mau sebenarnya jadi udah hotel? kepikir sih, sebenarnya dalam hati itu udah kepikir bikin hotel karena ingat banget sama Hotel Citizen M kan ya kan. Waktu gue tanya, ini lebarnya berapa Pak? 2,8. Hotel Citizen. Wah, itu Citizen M. Itu di mana itu? Ada di Amsterdam, ada di Shanghai ya kalau nggak salah ya. Tapi yang di Amsterdam itu kamarnya juga cuma 2 meter. Terus waktu itu gue udah pikir, kalau 2,8 tuh cukup buat satu bed. Tapi waktu itu sebenarnya agak-agak denial, jangan bikin hotel lah, karena kan
tahu dari teman-teman ya, hotel tuh repot dan sebagainya. Terus kayak akan kepikiran terus sepanjang hayat. Seumur hayat dikandung badan akan kepikiran terus. Jadi sempat punya ide lain-lain ya, bikin kayak klinik dokter, apa pusat logistik sayuran atau apa. Tapi akhirnya balik-baliknya ya udahlah ya, kan beberapa kali bikin hotel kayak akhirnya udahlah bikin hotel aja, dan lagian kalau hotel kan bisa dibagus-bagusin, bisa kayak dihias-hias. Ego lu itu tetap ada kayak, kayak orang punya rumah-rumahan buat dihias-hias, ya inilah gue gitu ya. Akhirnya jadilah ya Pitu Rooms ini gitu. Ada satu teman yang menjadi investor gitu. Dia silent investor. Nah itu sih. Jadi semuanya pokoknya udah semua gue serahin ke elu, pokoknya ini harus digedein gitu. Ya udah, jadi akhirnya orang taunya di sini gue tuh single fighter. Enggak, sebenarnya gue ada support, ada satu orang yang support, tapi memang yang sehari-hari operasional dan sebagainya itu ada di tangan Arindra. Jadi maaf kalau masih ada salah, karena kan belum pernah punya hotel. Iya kan, benar-benar belajar dari nol. Lu jangan makin jauh sama Mike dong. Benar-benar belajar dari nol. Terus Ya udah, dijalanin lah. Sekarang udah berapa bulan ya, dari Desember 2022 itu dijalankan. Setengah tahun ya? Setengah tahun lewat lah, 7. Kayak masih mencari cara sih bagaimana supaya kita bisa punya sistem yang bagus, terutama hubungannya dengan marketing sama marketing operasional dan okupansi. Itu tuh titik-titik yang masih lemah yang harus terus dipelajari. Karena kalau menurut gua tuh desain dan sebagainya udah selesai lah, artinya karena semua orang udah ke situ, tapi balik-baliknya lagi kalau kita bisnis, walaupun tetap masih gatel sih, tapi dalam bisnis hospitality itu orang di mana-mana akhirnya mencari juga kenyamanan ya, terus habis gitu harus bisa membuat orang untuk balik lagi ke sini tuh gimana, bukan cuma one hit wonder gitu loh. Orang tuh harus punya keterikatan, pengen lagi. Mungkin itu salah satu alasan kenapa tuh kamarnya 7 terus nggak ada yang sama, supaya kayak lu tadi kan, gue boleh nggak sih lihat kamar lain, oh maaf lagi penuh, jadi harus nginep di sini lagi 7 kali kayak gitu. Lumayan dong, satu orang di sini balik 7 kali. Terus habis gitu teman gue mungkin ada 2000 kali 7 udah berapa kan? Nah, jadi bisa marketingnya ini banget ya, primitif banget ya. Pertemanan. Nah, itu ya, gue pengen tahu kenapa lu nggak, itu kan lu kerjaan sendiri, kenapa lu nggak pakai kerjasama dengan manajemen hotel or something lah? Waktu itu sempat menjajaki kerjasama dengan manajemen hotel, teman juga sebenarnya, tapi terus menyadari bahwa dengan bangunan yang non standar begini itu agak sulit ya buat mereka mengikuti maunya gue yang kadang-kadang off budget, kadang-kadang nggak ada tapi minta diadain, dan waktu itu setelah berjalan mungkin sebulan 2 bulan akhirnya dipikirkan daripada ini mendingan udah kita kami operate sendiri, sekalian belajar. Ya masa nggak bisa sih udah dibuatin bangunan gitu ya, sekalian belajar, siapa tahu nanti bisa dikembangkan ke bisnis berikutnya. Akhirnya sekarang dioperate sendiri semuanya sesuai dengan konsep yang dari awal memang diinginkan gitu. Dan lu nggak mau berhenti sampai di sini doang ya? Kayaknya lu udah ada planning lain nih. Kalau kata orang finance kan, gue kan bukan orang finance ya. Bisnis hotel kan kalau satu kan merugi, ya memang benar gitu. Ya ini kan yang dicari capital gain ya, artinya nggak boleh cuma satu, harus ada kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tapi flagshipnya harus bagus dulu gitu. Nah makanya itu akhirnya jiwa desainer arsiteknya muncul lagi, soalnya sampai sekarang masih kayak belum puas, kamarnya pengen diubah dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sekarang juga mulai menahan diri, oh nggak usah dulu deh, ini jalan dulu dan sebagainya. Ya itulah sebenarnya ketegangan itu yang sekarang justru membuat tantangan ya. Hah? Tantangan jadinya ya. Akhirnya makanya memproklaim diri menjadi saya Arindra pengusaha. jangan bilang saya Arindra sebagai arsitek ya, jangan gitu ya. Sekarang saya Arindra pengusaha. Tapi kalau di depan mahasiswa masih saya Arindra arsitek. Nah,
lu tuh ya kan sekarang sudah apa namanya mengklaim diri sebagai pengusaha. Caelah. Nah, lu Terharu tuh- gua udah bisa jadi kan ya? pengusaha. Nah, dulu tuh ya gue tuh inget ya, gue tuh masih baru lulus ya, dan gue denger nama Abodai itu kayak keren banget gitu ya. Dia ini kan foundernya Abodai. Gue salah nggak sih? Enggak kan? Nah, itu lu jadi gimana? Lu tinggalin Babai atau Enggak gimana dong. dengan konsultan lu Kan- yang udah melanglang buana itu? Kan orang boleh punya beberapa rumah, Oh. ya kan. Ada first home, ada second home. Jadi kalau buat gue tuh Abode masih rumah pertama gue sampai sekarang masih kepegang. Walaupun mungkin porsi waktunya udah nggak seketat dulu lagi ya. Tapi tetap harus masih ada koordinasi dan sebagainya. Tapi karena sekarang udah regenerasi ya, jadi udah dijalankan oleh generasi yang lebih muda. Terus tipologi proyeknya juga udah proyek-proyek yang memang memerlukan tim yang besar, sehingga itu tetap harus berjalan. Di sini Pitu Rooms juga tetap harus jalan gitu ya. Ya itulah, jadi memang kemudian nggak boleh dilepas sih kalau menurut gua, karena apa ya, kayak makin banyak orang yang ya bukan bergantung ya, tapi kayak bersama-sama mencari nafkah. Jaelah, Iya. mencari nafkah. Jadi ayo kita cari nafkah bareng-bareng. Bersama-sama ya. Iya. Dan lu jadi meluaskan jaringan, berarti gitu kan? Udah kayak bukan buat gue lagi. Kadang-kadang Iya, kalau iya. kepikirannya apa ini gue lepas ya, cuman kayak di situ kan yang bergantung misalnya ada 35 kepala keluarga Iya, gitu kan. iya. Kita juga harus merasa ikut bertanggung jawab ya. Sama di Pitu Rooms juga sekarang ada mungkin 10 kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya di sini. Ya udah, ayo kita jalanin. Ini semua jadi milik tetap milik gue sih. Tapi ayo kita kerjakan bersama. Ntar kalau nggak yang lain ikut punya saham. Tetap sombongnya, Bu. Nah, dari project-project kerjaan-kerjaan yang lu udah banyak Ya. banget ya, gue pengen tahu, ada nggak proyek yang begitu memorable di lu, yang paling lu suka selama sepanjang karir lo? Kok nggak ada ya, Mir ya? Oh my god, Bahaya nggak nih? wow, bisa Apa ya gitu ya? Yang paling gue suka, ada proyek-proyek yang awalnya gue suka, terus lama-lama jadi nggak suka karena gue pikir gue bisa bikin yang lebih bagus. Kayak selalu begitu sih. Kayak ya ini aja Pitu Rooms sih, awalnya gue pikir Nah, ini kayaknya gue banget nih gitu. Tapi semakin kesini kayaknya gue bisa bikin lebih bagus deh dari ini. Jadi tunggu aja berikutnya, mungkin akan gue lebih suka. Tapi kalau mungkin dibilang ada beberapa puncak-puncak dalam hidup gue sebagai arsitek gitu ya. Ya ada beberapa sih ya, kayak. Tapi sekarang kalau disebutkan jadi nggak relevan gitu, karena sekarang gue udah nggak suka. oh, Jadi, pada saat itu. Pada saat itu mungkin suka, sekarang enggak, jadi nggak usah disebutin lah. Oh Ya, iya. namanya juga sekarang pengusaha. Ternyata gini ya, manusia tuh ada momen-momennya ya. Iya. Momennya itu berubah-ubah terus Iya. ternyata. Ya, nggak Lo bisa percaya sama. nggak? Gue model orang yang nggak akan mengunjungi bangunan yang gue bikin. Oh gitu. Iya, karena menurut gue, ya gue udah tahu semua flow-nya bangunan itu gitu loh. Jadi kadang-kadang, apalagi bangunan publik ya, kalau udah jadi, ya udah gitu. Mungkin pas lagi Selesai. pembukaannya atau apa, dan setelahnya mungkin kalau memang tidak harus ke sana, gue mencoba untuk tidak ke sana. Aneh nggak sih? Aneh. Ya itu ada beberapa sih, ada beberapa justru proyek kan gitu. banyak arsitek gitu yang justru pengen Kesana. mamerin lagi Bener, gitu tapi ya kan. nggak tahu ya, gue bukan yang Bukan karena lu jenis jengkel begitu. sama project itu kan? Ya karena itu setiap proyek tuh selalu ada suka dan dukanya ya, jadi kadang-kadang ada beberapa duka Cih. yang membuat gue, udahlah kita move on aja ke proyek berikutnya, kayak selalu gitu sih. Oh, iya, Gitu. iya. Tapi kalau Pitu Rooms ya mau nggak mau harus kesini terus ya, Ya, karena lu yang mengelola. karena gue harus mengelola tempat ini. Pitu Room lagi nih ya. Kan gue udah tinggal di sini ya. Harus diucapkan berkali-kali loh, Pitu Rooms, Pitu Pitu Room Rooms, Pitu itu Rooms. ya, tau nggak? Tau nggak? Gue tuh nggak nyangka kalau tes lu tuh bagus banget loh. Gila. Gila. Enggak. Ini beneran nih Ari Indra yang ngerjain. Maksudnya bagus banget gitu loh, Ini gue nggak mateng. tahu gue harus menjawab atau gue harus kayak Lu GR atau gimana GR, gitu. Enggak, soalnya sampai ya
gini, kan kadang-kadang tuh ya kayak toilet, tulisan toilet doang. Ini enggak, lu ada logonya si itu, terus amenitisnya juga keren-keren. Nah, yang paling gue inget tuh ya, gue lagi mau mandi nih ya, di kamar mandi, di bagian shower itu kan, itu buletan apa sih kata gue itu, kayak ada yang kayak cat tumpah gitu, iya kan? Terus gue iseng dong, tangan gue masukin, kok gak ada ujungnya, ini malam kan? Terus gue nengok dong, oh my god, ternyata lubang udara. Nah, itu tuh kok bisa sih lu sampai sedetil itu gitu loh. Arsitek tuh bagi gue tuh jarang banget yang sedetil itu. Itu detail banget tuh bagi gue. Itu mungkin juga yang membuat gue kadang-kadang bilang kok nggak ada proyek yang menjadi favorit gue, karena mungkin beberapa proyek sebelumnya itu kan ada klien yang orang lain gitu ya, dan kayak tahapan eksplorasi yang organik begitu tuh kalau di proyek yang ada kliennya yang orang lain itu kan tidak bisa dijembatani karena kan banyak hal ya, masalah waktu, masalah budget dan sebagainya. Yang beda-beda gitu nah, ya. sementara kalau gue tuh orangnya tuh organik banget, gambar itu kecuali gambar struktur ya, tapi gambar arsitektur tuh masih bisa berubah di lapangan dan sebagainya, dan itu memang udah kebiasaan dari dulu dan nggak bisa diubah, sehingga kenapa mungkin tempat ini jadi seperintil itu ya, kalau itu karena memang ya bisa dibilang tempat ini sebenarnya gambar arsitekturnya itu hanya SketchUp, tapi gambar strukturnya lengkap, karena bahaya ya, langsung dilengkapi langsung nama dilengkapi dia. Nah, tapi gambar arsitekturnya tuh sebenarnya minim sekali karena gue tuh pengen melihat sendiri apa yang bisa dieksplor lebih jauh. Termasuk contohnya jendela kaca ini tuh tadinya nggak ada, tapi pas lagi strukturnya jadi, terus gue naik ke atas ternyata itu the best view-nya justru di situ. Akhirnya diputuskan untuk dibuka jendela di situ, dan hal-hal seperti itu mungkin agak susah ya dilakukan kalau kita hanya mengandalkan gambar, karena harus feelingnya tuh dapat kalau pada saat lu di situ ya. Ini mungkin hal yang aneh sih karena despite background gue sebagai arsitek, kadang-kadang gambar itu tidak mencukupi buat gue kayak merasakan tempat ini nanti bagusnya kayak gimana gitu. Sehingga di sini akhirnya karena semua dikerjakan sendiri, ya akhirnya terlihatlah detail-detail seperti itu, walaupun tidak semuanya terselesaikan dengan cukup baik ya, masih banyak ruang untuk pemilihan improvement. artwork-nya segala macam tuh lu nentuin atau lu kerja sama? Itu juga satu hal yang agak mendebarkan, karena selama ini tuh gue tuh nggak merasa nggak punya passion untuk mengerjakan interior. Karena interior itu kan berhubungan dengan warna, berhubungan dengan tekstur, bentuk dan sebagainya. Terus di sini tiba-tiba gue dihadapkan pada tantangan yang kalau dikasih ke interior designer tuh kayak nanti mungkin akan jadinya hotel lain gitu. Beda, nggak bukan percaya. lu ya. Sehingga akhirnya gue explore sendiri. Ada sih yang membantu untuk menggambarkan, terus ngomentarin dan sebagainya. Dan itu gue anggap sebagai input yang menarik. Akhirnya semua didesain sendiri gitu oleh gue. Tetep. Oleh gue gitu. Nah, sampai ya kan biasanya ya hotel bintang 5 pun ya kadang-kadang tuh kayak baunya sabun, baunya lotion, itu tuh ya so-so lah. Lu tuh enak gitu loh. Karena kok bisa sih? Karena itu dulu baunya nge-mix gitu sendiri. Jadi waktu itu ini sebenarnya idealisme yang agak-agak kebablasan sih. Jadi waktu itu kepengen jadi ada satu tempat yang gue tuh suka banget, karena kalau kita masuk ke situ tuh baunya udah beda dengan dunia luar. Dan lu selalu inget ya? Musiknya udah beda dengan dunia luar gitu. Jadi gue tuh pengen punya tempat yang seperti itu. Waktu itu udah kepikiran dari awal, orang tuh kalau masuk musiknya harus kayak gini. Terus makanya walaupun anak-anak Toyota kadang-kadang suka bosen kan. Kadang-kadang tetap aja mainin kayak Indonesian hits gitu ya. Udahlah nggak apa. Tapi sebenarnya ada playlist yang gue susun sendiri. Jadi oke lah, sekarang misalnya gue sukanya soul gitu ya, jadi yang playlist gue semuanya soul, tapi gue menjembatani juga orang yang suka dengerin Korea atau Jepang, jadi gue juga punya playlist yang gue susun sendiri, Jepang, Korea, supaya kalau Korea harusnya seperti ini, kalau Jepang harus seperti ini. Kadang-kadang kalau gue datang diputar sih sama anak-anak, jadi itu playlist gue, termasuk bau tuh waktu itu nge-mix sendiri, jadi kepengennya ada bau ini pas lagi masuk tuh sabunnya ini, tapi ternyata itu tuh mahal banget. Terus dan gimana dong? harus beli itu dalam quantity yang cukup banyak, besar. Kalau buat kamar 7 itu habisnya lama banget. Akhirnya waktu itu rencana itu dibatalkan
tapi baunya tetap kami pakai, tapi sekarang kayak seolah-olah beli putus, nggak tahu nanti bisa beli lagi apa enggak. Tapi itu memang dari awal tuh udah ada keinginan seperti itu. Ya semoga istiqomah ya, karena itu mahal sebenarnya. Oh iya. Iya, tapi maksudnya orang ngerasa seneng, gua rasa gimana sih lu punya hotel, lu menjamu orang, tamu kan pengen disenengin. Sebenarnya gitu kan? Iya. Nah itu sebenarnya yang sebenarnya sedikit pro dan kontra dengan sisi pengusaha itu tadi ya, karena Secara finance tuh bentrok ya? Secara apa namanya? Financial perspektif itu tuh sebenarnya nggak pas. Tapi itu tadi, ini kan flagship ya. Kalau flagship itu ya udah habis-habisan aja gitu. Jangan sampai habis beneran. Tapi kita harus kayak maksimal di sini dengan harapan semoga ini bisa dikembangkan ke berikutnya. Takutnya gini, kalau depannya ya udah ya cincai nanti terus berikutnya kayak semuanya cincai terus. Iya. Dan itu nggak gampang karena itu tadi di Salatiga tuh nggak ada hospitality culture, termasuk kayak merekrut orang-orang itu tuh susah banget karena di sini nggak ada yang orang ketemu orang tuh senyum gitu, nggak ya, mereka senyum tapi senyumnya kayak senyum orang asing ketemu orang asing senyum gitu. Sebenarnya kan kalau hospitality kan beda. Di training. Jadi sengaja akhirnya meng-hire kebanyakan sarjana supaya mereka lebih mudah di training, diajarin penampilan, diajarin basic hospitality, How dan to serve seterusnya. somebody ya. Itu sampai gue menyusun sendiri kayak do and don'ts-nya, kayak misalnya kalau misalnya ada artis terus nginep di sini ada beberapa kali, apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan kayak gitu supaya semuanya tuh ada aturannya. Ini mungkin terbiasa dulu membesarkan Abode itu gue sama partner gue, peraturan tuh semua jelas gitu ya. Nah ini juga begitu. Peraturan tuh yang tertulis semuanya jelas. Nanti masalah bisa dikembangkan atau dikurangi, yang penting yang basic udah jelas dulu. Udah ada gitu. aturannya dulu gitu ya. Jadi misalnya ada artis nginep di situ nggak boleh pecicilan minta foto bareng gitu. Iya. Kemarin pecicilan nggak minta foto bareng? Kita datangnya malam soalnya, serasa artis. Serasa. Gitu. Oke. Nah, lu ada yang lu sesali nggak sepanjang hidup lu yang belum pernah lu kerjain, pengen lu kerjain, atau lu mengerjakan sesuatu yang sebenarnya nggak harus gitu? Ada nggak? Ada sih, cuman nggak perlu kali ya nyesel. Kan move on. Ya Apa banyak sih? Apa sih contohnya? Kayak ya kan Misalnya? arsitek proyek-proyeknya ada beberapa yang harusnya itu bisa menjadi milestone tapi malah menjadi deadstone gitu ya. Banyak ya, tapi prinsip gua ya udahlah, kita move aja ke langkah berikutnya, semoga berikutnya jadi lebih baik gitu, walaupun belum tentu. Jadi makanya tuh ya, apalagi untuk yang generasi muda itu Ini yang biasa. mendengarkan generasi muda. Lalu lu pikir kirain orang seukuran seusia. bokap-bokap kita? Enggak kan? Gitu ya. Tapi nah, lu ngomong kayak gitu, sebenarnya yang lu tuju segmennya di sini siapa sih? Nah, ini tuh marketnya menarik ya, karena memang tadinya berpikir 50 ke bawah. 50 ke bawah. Lah, 50 ke bawah tuh masih generasi muda kali? Enggak ya? Iya ya. Iya. Gue sih generasi muda. Lu enggak? Gue 50 ke atas soalnya. Jadi 50 ke bawah pangsa pasarnya. Terus young family dengan tadinya malah sebenarnya berpikir ini mungkin hotel nggak kids friendly dan sebagainya. Tapi ternyata lebaran kemarin tuh banyak orang keluarga muda membawa anak-anaknya ke sini dan mereka bilang anaknya untuk pertama kali enjoy tempat yang nggak ada poolnya gitu. Mungkin karena kesini semacam naik wahana di Dufan kali ya. Iya, ini nih bener-bener lu, ini gue harus ngomong ya, di sini nih kayak tuh kayak kita tuh melakukan adventure di hotel ini, iya kan? Iya nggak? Iya. Liftnya tuh bener-bener kayak tabung gitu. Iya kan, jadi bener-bener kayak kapsul, kita masuk ke dalam kapsul. Itu benar-benar kayak petualangan. Nah, akhirnya terus ya udah, kalau begitu pangsa pasarnya memang akhirnya untuk semua kalangan terus. Ada nggak yang tua kesini? Ada, minggu lalu ada satu rombongan senior citizen,
Kayak 60 ke atas ya, mereka membooking satu gedung gitu ya, dan kami tuh nggak tahu bahwa itu ternyata udah tua. Jadi begitu datang tuh langsung pada, wah ini harus dibantuin nih, apa ada yang memilih untuk naik tangga, ada yang memilih untuk naik lift gitu. Tapi mereka juga kayaknya having fun ya di sini ya, karena menjadi tua kan tidak harus rentan dan serius kan seperti kita ya. Gitu. Nah ya itu, jadi akhirnya kami membuka diri untuk pasar-pasar yang lebih spektrumnya lebih luas ya, karena tadinya pikir kayak niche banget, ternyata enggak juga gitu ya, karena semua orang ternyata pada waktu yang tepat bisa menikmati tempat ini. Dan ini menariknya karena kamarnya cuma 7 ya, cuma 7 ya. Ada opsi kita bisa membooking satu gedung. Jadi kalau satu gedung kita booking tuh udah nggak akan ada orang yang makan di situ lagi, semua tuh buat kalian. Kalian mau makan di sini sendiri ya. Terus habis itu mau ada live musiknya dan sebagainya. Biasanya orang kayak gitu tuh buat ulang tahun atau liburan satu keluarga ke sini gitu. Kan orang udah biasa dong. Ini apa, private jet. Semua orang udah ngerasain. Nah, ini nggak ada private hotel. Semua hotel, satu gedung. Nah, terus affordable lagi kan, nggak semahal private jet gitu. Jadi tiba-tiba kita bisa sewa satu gedung gitu di sini. Keren deh. Sebelum kita bisa sewa satu Marina Bay Sands, sini aja dulu kan. Iya, benar. Sebelum ini Ari punya pikiran yang lain-lain, mendingan kita coba kayak gitu dulu. Gitu. Satu kantor. Sewa gitu. satu gedung. Tapi memang akhirnya kami banyak menjual paket-paket seperti itu sih, paket tour. Lu ada turnya kan ini? Ada turnya, ada tour culture. Culture itu ya ke pasar, ke Temanggung, terus apa naik kereta yang zaman kolonial di Ambarawa itu. Terus ada juga paket olahraga itu, pituran itu tuh kami menjual trek lari di Salatiga yang katanya sih bagus. Gue kan bukan pelari ya. Jadi nanti akan ada pendampingnya dari Salatiga Running Buddies, akan mendampingi kita untuk lari mau 5K, mau 10K, itu tergantung kesepakatan sebelumnya. Sendirian juga dilayani gitu. Rame-rame juga dilayani, karena pada dasarnya gue tuh itu tadi balik lagi kepengen menciptakan kayak cerita baru tentang Salatiga, nggak cuma makan terus habis gitu orang pulang, tapi pengen membuat orang tuh stay di sini lebih lama gitu loh. Dulu kan cuma semalam, lu sih cuma semalam. Ya soalnya gue ke Jogja dulu. Pengennya orang bisa stay di sini 2 malam, kalau bisa 3 malam. Dan yang harus dilakukan di samping, lu kan bilang ada cerita, ada bule yang apa? Oh iya, 2 minggu. Ada bule ya, 2 orang stay di sini ya 2 minggu. 2 minggu. Edun. 4 minggu. 4 minggu. 4 minggu stay di sini, dan dia memanfaatkan itu untuk pindah-pindah kamar karena kan kamarnya 7 ya. Jadi dia pengen mengalami semua kamar. Ya karena keterbatasan tidak semua kamar akhirnya menjadi prime ya, karena contohnya yang di depan mungkin agak berisik karena deket jalan. Kalau yang di belakang yang banyak di advance booking orang karena bangun tidur bisa ngeliat gunung. Kayak ini begitu, yang kan. bisa dilihat ini kan gunung Merbabu. Merbabu sama gunung apa? Iya, Gunung Merbabu sama Gunung Andong. Gunung Merbabu kalau dari gedung ini kayak jaraknya cuma 5 kilo. Nah, gitu. Can you imagine? Nah, akhirnya paket-paket itu menjadi andalan kami, walaupun ya itulah ya, hospitality industry itu gitu. Setelah setengah tahun mungkin orang bosen dengan paket-paket itu, harus di revamp lagi, harus cari objek lagi dan seterusnya. Akhirnya mau nggak mau memang ya kami itu harus explore terus begitu. Ya kerjaan lu lah ya itu ya sekarang ya. Ya kan? Itu pengusaha itu tadi. Pengusaha tour and travel. Pengusaha hotel, tour and travel. Lihat aja nanti baking kue, kuliner. Iya, dia masak sendiri loh si Ari. Oh my god, luar biasa. Lu punya tokoh idola nggak sih ngomong-ngomong? Terus masa gue jawab tokoh idolaku Bunda Teresa gitu kan, kayak nggak gue banget ya. Siapa ya? Jadi tadi mau mencari tokoh yang kayak out of the beaten track itu nggak nemu-nemu. Jadi jawabannya depending dulu lah kali ya, tokoh idola. Depending, nggak mau ngasih tahu secret. Atau memang nggak ada? Nggak ada. Ada ya orang nggak ada tokoh idola ya. Lu siapa? Gua. Ayo. Gua rahasia lah ya. Ini kan posisinya beda. Gua menanyakan. Bunda Teresa. Ah. Itu pertanyaan menarik loh. Iya, soalnya kadang orang juga
kayak gue ya, misalnya lagi interview cari karyawan gitu, Tokoh idola. Oh gitu interior ya. kamu siapa? Tokoh idola arsitek kamu siapa? Oh. Kalau dia speechless, lu nggak demen sama kerjaan ini berarti, gitu gue mikirnya. Iya, berarti gue gak akan pernah diterima ya di kantor lo ya. Makanya lu ini, Tokoh idola gue siapa ya? Jadi gue nyari beneran nih. ya udah lu cari dulu deh di rumah ntar ya. Oke. Asik banget nih ya ngobrol bareng Arie Indra ya. Ada yang pengen lu sampein nggak sih Kepada kalayak. kepada pemirsa Ya. yang tua muda? Datang dong ke Salatiga. Salatiga tuh kotanya seru banget. Ini Dan harusnya ternyata ada dingin loh. ada duta Salatiga gitu ya di sini Mana? ya. Harusnya ada Oh selempangnya. iya, makanya gue tuh tadi nyari ada nggak sih Selempang. apa gitu, pitu gitu. Salatiga itu kota yang menarik karena sebenarnya dia kota kecil dengan sejarah yang panjang. Dia adalah kota tertua kedua loh di Indonesia setelah Palembang, bayangin nggak sih? Gue baru tahu tuh. Ya, kemarin tuh baru ulang tahun yang ke 1700 atau berapa gitu. Pokoknya udah tua banget dan itu ada prasastinya. Prasastinya itu ada di Museum Pelumpungan. Itu ada prasastinya pembentukan kota Salatiga. Nah, kota ini memang dari dulu nasibnya memang hanya dilewatin gitu ya. Orang dari Solo, Semarang, pasti kelewatan, orang cuma numpang makan di sini. Bukan tujuan ya? Bukan tujuan. Jadi ini sebenarnya adalah kota persimpangan lah. Tapi ingat dong, Singapura kan dulu juga persimpangan kan. Dan dia maju banget. dia mendevelop itu dengan benar. Persimpangan kalau didevelop dengan benar kan maju banget ya. Nah, sebenarnya dari dulu ngebayangin sih harusnya bisa seperti itu gitu dan ya ini mungkin kayak langkah kecil gitu ya, Piturums gitu ya, membuat supaya paling tidak orang-orang seperti Mira, seperti Ren yang dulu taunya cuma kayak Jakarta, Paris, Milan kayak gitu ya. Terus tiba-tiba menjadikan Salatiga itu sebagai salah satu itinerary tahunannya gitu. Kota tujuan. Ya, Nggak cuma ya. stay semalam, tapi juga 2 malam, ntar lama-lama 3 malam dan terus Akhirnya rencana pindah. beli tanah di sini gitu loh. Keren. Jadi kotanya bisa dipenuhi oleh orang-orang yang intelek. Ya tidak mengatakan bahwa kota Salatiga itu kota intelek sebenarnya karena dia punya universitas yang sudah cukup tua. Universitas Kristen Satya Wacana. Iya, itu kan terus bagus sekarang bagus banget. Terus sekarang ada UIN juga sangat besar. Terus ada sekolah internasional. Jadi memang secara konten Salatiga itu menarik. Tapi memang perlu ada agen-agen baru yang sesuatu mengolah, yang membuat narasi baru tentang Salatiga supaya bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Semoga lu menjadi salah satu orang yang bisa membangun kota Salatiga menjadi lebih hebat. Amin. Gua ikut berdoa. Terima kasih kalau gitu. Terima Arie kasih Indra. Mir, terima kasih Ren. Iya Ren, mana Ren? Lu jangan jealous kalau gua cuman ngobrol berdua aja dengan Arie Indra. Ren tuh posesif ya malu ya? Posesif sama lu, bukan maksudnya kan Arie Indra temen gue, kok lu doang sih gitu. Oh, berarti nanti gue 2 kali dong. Nanti sekarang sama lu, nanti sama Ren. Bisa-bisa dia Ya, nggak kan mau tinggal kalah edit. Oh, iya. Thank you. Terima kasih, Mir. Udah join di DOT.podcast kita. Terima kasih di ot.podcast. Ya, bukan dari Benda Design Hub, tapi langsung di Piturums Salatiga. Piturums Salatiga. Bye-bye.